Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Apa kabar? Hari ini kita akan mau beribadah. Nah, sebelum kita mulai beribadah, ayo kita ikuti panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus juga hadir di rumah kita loh. Adik-adik sudah siap kan? Ia harus siap mengenakan baju yang rapih dan sopan. Kemudian adik-adik juga harus mengikuti instruksi kakak-kakak dengan penuh antusias. Adik-adik bisa menari, bisa melompat, bertepuk tangan saat memuji Tuhan. Ingat, selama ibadah, adik-adik harus fokus, tidak melakukan kegiatan yang lain. Dan yang paling penting, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu bertemu dengan adik-adik. Selamat beribadah. Shalom adik-adik di rumah. Selamat pagi. Sudah siap memuji nama Tuhan? Nah, kita mau siapkan hati kita. Kita mau duduk diam, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik tutup mata, lipat tangannya. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita. Aku mau cinta Yesus selamanya.
memulai ibadah Sabtu ceria kami Tuhan. Engkau yang hadir dalam setiap kehidupan kami, Engkau hadir di dalam ibadah kami Tuhan. Walaupun kami di rumah Tuhan Yesus, kami ingin semangat, kami mau tetap memuji nama Tuhan. Memberkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap memulai Sabtu ceria kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, shalom adik-adik. Kita mau semangat memuji nama Tuhan, amin. Adik-adik masih ingat kan lagu Ku Mau Ikut? Adik-adik gerak ya, kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk, nyanyikan pujian ini. Tepuk tangan. Ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau jangan loncat Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik juga kakak. Bukan karena hadiah, bukan karena berpaksa, tapi karena cinta Tuhan. Ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau ikut siapa? Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik juga kakak. Jangan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena apa? Tuhan. Ku mau ikut sekali lagi. Ku mau ikut, adik-adik jangan loncat ya. Ku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik juga kakak. Bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta. Cinta siapa? Cinta, cinta, cinta. Yesus, cinta, 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 cinta. Tuhan. Adik-adik tetap semangat pujian Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian yang ini loh, yang ada Tuhan Allah di tengah kita besar. Adik-adik juga jangan lupa lompat ya, dan jangan lupa bergerak di rumah. Asik. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sangkan dan menyenangkan dengan sukacita.
adik-adik ajak mama papa, ajak kakak adiknya biar kita sama-sama seru bareng, oke? Yuk kita nyanyikan pujian. Hobilah hobilah. mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan adalah pahlawan kita. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Adik-adik boleh duduk dan adik-adik boleh sungguh-sungguh mendengarkan nanti firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian. Ku ingin dengar cerita. Biarlah cerita
sudah bersorak bagimu. Sebentar kami ingin siapkan hati kami Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini seperti lagu ya Tuhan, boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami, dalam hati kami untuk selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati guru yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, biar ini menjadi alat-Mu ya Tuhan buat anak-anak-Mu. Inilah menjadi doa kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Nah, bersyukur ya pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Walaupun online, tapi kakak percaya kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita sudah mendengarkan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Hari ini, waktu ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Nah, oke. Siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu kemarin? Atau 3 minggu kemarin? Nah, yang pertama kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seseorang yang disembuhkan Tuhan Yesus. Apa yang disembuhkan ya adik-adik ya? Yang disembuhkan itu adalah seorang yang buta, ya kan? Siapa namanya yang ingat? Yes, dia adalah Bartimeus. Yang kedua, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang yang lumpuh. Banyak orang yang lumpuh datang kepada Tuhan dan dia disembuhkan. Yang ketiga, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang perwira yang disembuhkan Tuhan Yesus dari penyakit kusta. Siapa namanya? Nah, Alma, dia betul. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan cerita firman Tuhan. Jangan lupa kita mau buka Alkitabnya ya. Di dalam Markus 7 ayat yang ke-31 sampai 37. Markus pasal 7 ayat yang ke-31 sampai yang ke-37. Nah, tentang apa adik-adik? Nah, di sini cerita firman Tuhan tentang seorang yang tuli dan gugup atau dia tidak bisa berbicara. Nah, di sini ceritanya itu Tuhan Yesus berasal dari kota Yerusalem. Nah, dari perjalanannya Tuhan Yesus dari kota Yerusalem, dia singgah di daerah Tirus. Nah, di situ banyak orang yang sakit, banyak orang mengerumuni Tuhan Yesus karena orang-orang di situ percaya bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang ajaib. Orang-orang Tuhan Yesus adalah orang yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan banyak sakit penyakit. Nah, di situ, ketika itu juga adik-adik, di situ ada satu orang yang mengalami sakit tuli, dan tidak bisa berbicara. Nah, ketika itu juga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, ketika itu dia tahu Tuhan Yesus datang ke daerah situ kan adik-adik. Nah, di situ terus banyak orang mengerumuni orang yang tuli itu tadi. Dia mengerumuninya dan membawanya pada Tuhan Yesus. Nah, ketika itu juga Tuhan Yesus langsung mengajak, ayo kita langsung menyendiri. Mereka berdua, Tuhan Yesus dan orang yang sakit tuli itu. Ketika itu juga seorang yang tuli itu percaya bahwa dia akan disembuhkan sama Tuhan Yesus. Ketika itu juga Tuhan Yesus langsung memasukkan jarinya ke dalam telinga orang yang tuli itu tadi. Memasukkan jarinya ke dalam telinganya. Terus Tuhan Yesus juga meludah dan memasukkan tangannya ke dalam mulut orang yang bisu tadi. Nah, ketika itu adik-adik, Tuhan Yesus langsung menengadah kepalanya ke atas langit dan dia berkata,
kata Efata. Apa artinya adik-adik? Efata itu artinya adalah terbukalah. Nah, ketika itu juga telinga dan mulut orang yang sakit tadi, dia langsung sembuh karena Tuhan Yesus ajaib. Siapa yang percaya di sini adik-adik, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan apapun sakit adik-adik, apapun sakit mama atau papa adik-adik, atau keluarga adik-adik yang mungkin saat ini mengalami sakit. Nah, kita percaya ya adik-adik, dengan iman kita, dengan hati kita, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Penyembuh kita. Nah, di sini adik-adik, kakak sudah menceritakan sedikit firman Tuhan tentang seorang yang tuli. Nah, sekarang kakak mau memberikan ayat hafalan ya buat adik-adik ya. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-14. Yeremia 17 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama dulu ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa hafalin di rumah, oke? Kita baca sama-sama boleh? Yeremia 17 ayat yang ke-14. Dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Amin. Puji Tuhan. Nah, mungkin cerita firman Tuhan ini tidak kakak panjangkan. Semoga adik-adik bisa mengerti apa yang kakak sampaikan. Dan sekarang adik-adik kita mau berdoa, kita bersatu di dalam doa, kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa, sikap posisi yang baik. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh kita, Tuhan Yesus adalah penolong kita, Tuhan Yesus adalah pelindung hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, dan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang yang tuli dan gagap Tuhan, yang Tuhan boleh sembuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan juga dapat menyembuhkan apa yang menjadi sakit kami, apa yang menjadi keluhan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan penolong kami, Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, berkati kami, berkati sekolah kami Tuhan, berkati juga mama papa kami, kakak adik kami Tuhan Yesus, biar kami senantiasa selalu ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat hari ini kami mau menutup ibadah kami, pertemukan kami kembali di ibadah kami yang selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye.